bersama kami di Suara Perempuan, Suara Hati HMI Cabang Kupang. Telah hadir bersama kami, silakan perkenalkan diri Yunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini Salih. Sehari-hari saya berprofesi sebagai guru di SMA Negeri 5 Kupang. Saya adalah mantan Ketua Kohati periode 2004-2005. Masya Allah. Gimana kabarnya Yun? Alhamdulillah baik, Dinda. Biasa. Baik Yun, bisakah Yunda ceritakan sedikit Yun punya cara Yunda untuk menjaga keseimbangan antara Yunda punya karir sama dengan Yunda punya peran dalam rumah tangga? Iya, jadi sebelum saya menjawab, memang ini satu tantangan ya, karena berkarir atau bekerja di ranah publik itu saat ini bukan hanya menjadi tren, tetapi juga ini sudah menjadi tuntutan. Jadi banyak sekali calon suami atau laki-laki itu yang secara tidak langsung mencari istri itu memang istri yang punya pekerjaan atau berkarir di ranah publik. Sederhananya kita bilang punya penghasilan tambahan lah, seperti itu. Sehingga memang ini sudah menjadi tren di mana dalam satu rumah tangga itu bukan hanya suami yang bekerja, tetapi juga istri itu juga bekerja di luar rumah. Sehingga memang mau tidak mau dalam menjalankan kehidupan rumah tangga itu harus ada komunikasi yang terbuka antara suami maupun istri untuk bisa berbagi peran dalam hal berkarir di luar rumah dan juga mengurus urusan-urusan di dalam rumah tangga. Apakah ini urusan inti di dalam keluarga maupun urusan-urusan interaksi sosial dengan keluarga suami, keluarga istri ataupun tetangga di sekitar tempat tinggal. Ya, jadi memang bekerja di ranah publik itu kan ada tuntutan jam kerja. Ya, jadi kalau saya seorang ASN itu kan dalam 1 minggu itu kita dituntut untuk masuk sekolah 5 hari. Ya, nah ini kebetulan sama dengan suami saya yang juga profesinya tidak jauh berbeda. Itu tuntutannya juga masuk 5 hari dari jam, kalau kami guru itu jam 6:30 pagi sampai dengan jam 3 sore. Ya, jadi dalam menjalankan urusan-urusan rumah tangga itu biasanya kami membangun komunikasi dan saling pengertian sehingga tuntutan pekerjaan yang ada di dalam rumah itu bisa dibereskan dengan baik. Nah, satu contohnya itu adalah urusan antar jemput anak ke sekolah misalkan, ya. Jadi saya ini memang sehari-hari seperti sudah istilahnya driver online seperti itu ya. Jadi khusus untuk anak-anak. Jadi karena jam sekolah itu sama antara saya dengan anak-anak, sehingga setiap hari itu kita keluarnya sama-sama. Jadi saya sekaligus mengantar, kemudian saya juga yang nanti menjemput di sore hari. Lebih banyaknya memang saya. Jadi kadang-kadang teman-teman itu bertanya, Ibu Nur tidak pernah suaminya yang antar atau suaminya yang jemput, begitu ya. Saya bilang begini, karena suami saya itu kadang tuntutan pekerjaannya harus ke lapangan, harus ke hutan, sehingga saya tidak bisa membagi secara pasti kapan dia harus antar dan jemput, karena ini nanti bisa berantakan di tengah jalan kalau seandainya sekali-sekali dia harus ke lapangan dan harus menginap dan tidak pulang ke rumah. Mungkin ini sedikit gambaran dulu ya, Indah. Ya. Benar-benar padat. Yunda, penting tidak ya untuk menyeimbangkan itu semua antara karir dan juga rumah tangga? Ya, sangat penting. Itu tergantung kepada pemahaman kita ya. Semua orang hidup itu kan punya pedoman hidup nih. Jadi kalau kita kan ada tuntunan dalam kehidupan berumah tangga, ada hak dan kewajiban antara suami dan istri. Nah, ini tentunya menjadi referensi
bagi saya secara pribadi untuk kemudian membagi waktu yang seimbang antara tuntutan karir di luar rumah dengan urusan-urusan di dalam rumah tangga, gitu ya. Jadi seperti ada yang selalu menjadi pemikiran utama saya itu ada dua. Yang pertama itu begini, dalam ajaran kita, seorang suami itu dia dibebankan tanggung jawab sebagai seorang pencari nafkah. Nah, sedangkan seorang istri itu tidak. Walaupun kita berdua bekerja, punya penghasilan, tetapi penghasilan yang dikenakan wajib untuk menafkahi keluarga itu adalah penghasilan suami. Sehingga dari pemikiran ini kemudian saya untuk mengatur diri saya biasanya dalam hal lebih memanfaatkan waktu di luar rumah itu biasanya saya agak rem. Karena begini ya, berapa banyak pun uang yang saya bawa itu tidak menjadi suatu kewajiban. Ya, sementara kalau suami mencari nafkah itu adalah kewajiban. Sehingga selanjutnya saya biasanya berkomunikasi kalau harus urusan-urusan saya yang di-cancel atau dibuat jadwal ulang dan lain-lain, itu biasanya saya memilih untuk urusan saya yang diubah-ubah. Sedangkan urusan pekerjaan suami saya lebih mengerti untuk dia lebih full dan lebih fokus karena memang ini berhubungan dengan kehidupan keluarga yang harus dibiayai, seperti itu ya. Jadi setiap rumah tangga itu berpulang kembali kepada personal suami maupun istrinya, kemudian tuntunan apa yang mereka gunakan dalam urusan rumah tangga, seperti itu ya. Jadi tidak ada harga mati, saya hanya sekedar memberikan pengalaman apa yang saya alami dan saya kerjakan di dalam rumah, gitu ya. Jadi kalau saya contohkan, misalkan begini, suatu waktu ketika saya sedang kerja dan suami saya juga pada waktu itu anak saya sakit, ya. Jadi saya biasanya ke anak itu kalau dia masih bisa ke sekolah walaupun kondisinya sakit, saya anjurkan dia ke sekolah karena kalau dia tinggal di rumah itu dia bakal sendirian, ya. Jadi saya berikan pengertian, pergi dulu ke sekolah. Kalau memang nanti tidak bisa tahan di sekolah, baru informasikan ke gurunya supaya menghubungi orang tua, ya. Nah, jadi hari itu anak saya dalam keadaan sakit, tetapi masih bisa pergi ke sekolah, dan saya pesankan ke dia bahwa hari ini Umi agak sedikit sibuk di sekolah karena harus mengurus ujian yang berapa shift sampai sore, jadi nanti Umi jemputnya terlambat. Saya bilang begitu. Terus pada saat ke sekolah, ternyata setelah selesai apel pagi dan sholat duha itu anak saya sudah tidak bisa lagi, dia sudah demam tinggi. Terus gurunya bawa ke UKS. Pada saat gurunya mau hubungi orang tua, anak saya melarang. Dia bilang, "Ustadz, jangan hubungi Umi saya karena Umi itu lagi sibuk di sekolah," gitu ya. Nah, tapi karena mereka lihat kondisinya memang sudah tidak bisa, jadi selang beberapa waktu kemudian ustadznya langsung berinisiatif untuk menghubungi saya. Ya, jadi dia langsung sampaikan, ini anaknya saat ini dalam keadaan sakit, kalau bisa dijemput untuk pulang ke rumah. Jadi saya memang pada saat itu posisi saya tidak bisa digantikan, ya. Jadi saya langsung hubungi suami saya bilang, "Pak, tolong jemput anak ini pulang." Akhirnya suami saya jemput, kemudian bawa pulang ke rumah, dan seharian itu dia menemani anaknya di rumah, sorenya dia bawa ke dokter karena memang saya pulangnya itu sudah maghrib. Jadi setelah dijemput bapaknya, terus saya kan hanya ceritakan ke salah satu teman. Nah, tiba-tiba pas siangnya itu teman ini menceritakan ke yang lain. Jadi yang lain tuh memang khawatir begitu kan, bilang, "Ibu Nur, sebaiknya pulang saja karena kalau anaknya." Terus saya bilang, maksudnya dia sudah di rumah dan untuk sekarang dia tidak butuh saya karena memang anaknya lebih dekat dengan bapaknya. Jadi
Ya itu contoh-contoh kecil seperti itu ya. Jadi dalam situasi-situasi yang apakah kita harus memprioritaskan keluarga, apakah kita harus memprioritaskan urusan pekerjaan. Nah, itu tergantung pada konteks situasinya seperti apa dan juga saling pengertian di antara suami dan istri. Seperti itu ya. Ya. Kisah yang bisa kita jadikan sebagai bahan pembelajaran ke depannya. Ya. Terutama kami yang belum menikah, Yun. Iya. Baik, Yun. Menurut Yunda, apa saja sih tantangan terbesar yang Yunda hadapi selama ini sebagai seorang ibu maupun wanita karir? Tantangannya, saya langsung ke contoh-contohnya saja ya. Jadi tantangan yang saya alami itu pertama pada saat anak saya itu masih belum TK atau mungkin di usia-usia TK. Jadi karena keseringan saya itu keluar, waktu itu mereka dari lahir sampai dengan anak saya yang pertama itu mau masuk TK, suami saya itu tidak sama-sama di sini. Ya, jadi suami saya masih tugas di kabupaten. Jadi keseharian kalau saya pergi bekerja berarti mereka dititipkan di neneknya gitu. Maksudnya saya memang masih tinggal dengan orang tua itu. Nah, karena kesibukan saya di luar, kemudian pulang ke rumah itu tidak terlalu banyak waktu, sehingga saya manfaatkan waktu itu untuk mengajar anak-anak itu sendiri. Jadi kan ada tren nih sekarang, anak-anak tuh dibawa ke TPA, dibawa ke tempat les, dibawa ke itu. Cuma karena saya tidak punya cukup waktu dan saya rasa bahwa saya bisa, akhirnya anak-anak itu mengajinya dengan saya. Jadi mereka tidak dititip ke TPA. Nah, terus pada saat masuk TK, teman-temannya itu kan semuanya mengaji di TPA. Jadi kan saya merasa kayak kurang begitu kalau seandainya anak saya hanya dengan saya, sepertinya dari sisi sosialnya itu nanti kurang dibandingkan kawan-kawannya. Jadi saya bawalah ke TPA. Nah, apa yang terjadi pada saat saya bawa ke TPA, anaknya tetap tidak mau mengaji dengan guru yang ada di sana. Dia mau ke sana, tapi yang jadi guru adalah saya. Gitu ya. Jadi akhirnya saya bilang, waduh, kalau saya setiap hari seperti ini, ngapain datang ke sini? Mending di rumah kalau yang ajar saya. Akhirnya sudah, anak saya tidak jadi ke TPA. Jadi sampai mereka tuh hanya kebetulan disekolahkan di sekolah Islam, jadi ngajinya di sekolah dan ngaji di rumah dengan saya. Tidak pernah ke TPA. Jadi waktu di usia-usia itu saya merasa sangat padat pekerjaan saya ya. Maksudnya saya tidak punya pembantu, suami saya jauh, kemudian setelah bekerja di luar, saya pulang, saya harus tidak sekedar mengasuh tetapi juga mengajar anak sebagai guru ngajinya, sebagai ininya. Dan itu memang di masa-masa itu saya benar-benar mencari contoh begitu ya, maksudnya supaya saya tetap bisa menjalani peran ini yang tuntutannya sangat luar biasa. Jadi akhirnya semakin kesini semua itu ada manfaatnya, lebih kepada pengalaman. Jadi akhirnya di sekolah ataupun di komunitas-komunitas bersama teman-teman saya itu, mereka ketika mengalami suatu kesulitan atau apa itu biasanya teman suruh begini, coba tanya sama uminya Cita. Karena ini pasti ada ininya, ada solusinya. Jadi solusi-solusi ini tuh karena saya mengalami, ya lebih banyak saya mengalami itu sendiri, sehingga ketika teman itu dia bilang begini, saya punya anak kalau di sekolah dibilang gurunya selalu ikut, tapi kalau di rumah saya ajarkan dia tidak pernah mau terima. Pokoknya semakin saya ajarkan, dia tidak mau terima, dia tetap mau pakai yang gurunya bilang. Jadi susah dia ajarkan anaknya. Terus ada teman yang bilang, coba tanya sama Ibu Nur. Jadi waktu dia tanya ke saya bilang begini, tipe-tipe anak itu berbeda. Karena memang saya punya anak 2, tipenya beda benar. Yang satu itu selalu segala sesuatu rujukannya ke saya.
semua orang bilang apa, selagi saya belum bilang iya, itu belum benar menurut dia. Tapi yang satunya, dia tidak mau belajar dari saya, gitu. Saya itu dirasa seperti sok tahu atau saya itu saingan, ya. Nah, jadi caranya adalah pura-pura menjadi tidak tahu. Ya, jadi kita lihat dia mengerjakan sesuatu, walaupun kita tahu, tapi kita bilangnya, ih, itu begitu ya, bagusnya begitu ya, atau ini sudah benar ya, oh ternyata yang benar seperti ini ya, walaupun jelas-jelas kita tahu yang itu salah. Tapi kalau kita buka komunikasi dengan cara seperti ini, anak itu jadinya lebih menerima kita, ketimbang kita langsung, yang ini salah. Nah itu ada kepribadian anak yang dia tidak mau menerima seperti itu. Jadi kalau saya lebih ke pengalaman-pengalaman ya Dek, karena ini bukan rumus matematika yang ketika dipasangkan langsung plek, gitu ya. Jadi pengalaman di dalam rumah tangga itu yang dari waktu ke waktu membentuk kita untuk pada waktu mana kita prioritaskan porsi pekerjaan lebih daripada urusan rumah tangga. Di jam mana kita lebih fokus pada urusan rumah tangga daripada urusan pekerjaan, seperti itu ya. Jadi prioritasnya itu tergantung dengan konteks situasi yang ada. Iya, benar. Baik Yun, terima kasih Yun. Terus apakah ada strategi atau tips khusus nih Yun buat teman-teman mungkin di rumah ada yang mau tips dari Yunda nih, kembangkan waktu di rumah sama waktu saat Yunda bekerja. Oke. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa pekerjaan itu kan punya waktu, gitu ya. Ada tuntutan waktu kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa. Sehingga waktu ini pastinya kita harapkan supaya tidak terganggu dengan urusan rumah tangga, misalkan. Nah, sejauh ini kalau saya bisa mengatur dengan baik karena mungkin yang tidak bisa diatur dengan baik itu pada saat anak-anak belum sekolah. Iya, karena anak-anak tinggal di rumah dengan dititipkan kepada siapa, begitu apakah ke orang tua ataukah ke saudara. Nah, itu biasanya kita bekerja tetapi sekali-kali harus memantau keadaan di rumah seperti apa. Tetapi ketika anak-anak sekolah biasanya saya secara pribadi tidak lagi mengalami gangguan-gangguan ketika saya sedang bekerja di luar rumah, seperti itu ya. Kalau seandainya ada pun kita bangun komunikasi seperti yang tadi saya contohkan, ketika anak sakit, walaupun yang lebih banyak antar dan jemput saya, tetapi pada kondisi tertentu ketika saya memang sama sekali tidak bisa izin, berarti suami saya yang menghandle, ataukah kadang-kadang di keadaan terpaksa juga kita harus manfaatkan pihak lain, begitu pihak ketiga. Seperti sekarang kan anak-anak saya sudah tidak SD lagi. Jadi antar jemput itu wajib biasanya setiap hari, tetapi kalau saya ada urusan dan lain-lain, biasanya saya berikan uang ke mereka. Kalau saya tidak bisa jemput, mereka bisa pesan ojek online dan sebagainya. Seperti itu. Jadi semuanya disesuaikan dengan dengan berjalannya waktu kan, personil kita di dalam rumah itu kan berubah ya. Mungkin kita tambah tua, tambah di karir mungkin kita punya jabatan dan lain-lain, tuntutannya lebih tinggi dari sebelumnya. Tetapi pada saat yang sama anak-anak kita tuh semakin besar, mulai mandiri dan lain-lain, sehingga berbagi peran itu sekarang bukan lagi antara suami dan istri, tetapi anak-anak juga sudah bisa mengambil peran. Jadi seperti saya bilang, kalau Umi tidak bisa jemput, berarti pesan ojek online dan sebagainya, sehingga semuanya itu jadi sederhana begitu ya. Jadi karena memang tantangan sekarang itu bukan hanya sekedar rumah di mana, tujuan kerjanya di mana, tapi juga macet, jam-jam macet di jalan dan lain sebagainya, itu mengubah ini ya. Kita butuh waktu yang lebih awal, misalkan pagi hari itu kalau macet, berarti kita jalannya harus berapa menit lebih awal, seperti itu. Jadi ya kemudian
ketika saya juga awalnya 6 hari kerja diturun menjadi 5 hari, itu ada manfaat 2 hari di akhir pekan. Jadi biasanya Sabtu itu fokusnya lebih ke olahraga, terus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang tidak bisa kita kerjakan di hari-hari ketika kita bekerja. Sementara hari Minggu itu lebih fokus ke persiapan untuk nanti 1 minggu ke depan nih bagaimana gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu kan belanja, isi kulkas, terus sudah persiapkan selama 1 minggu, karena saya setiap hari bukan hanya mengantar jemput anak, tetapi juga membuatkan bekal untuk anak bawa ke sekolah, karena dia sekolahnya sampai sore. Jadi sudah harus, semakin besar anak-anak itu kan dia juga punya selera gitu ya. Jadi Umi nanti adik mau bawa bekalnya ini. Jadi kita mulai prepare hari Minggu itu lebih ke mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk 1 minggu ke depan selagi kita bekerja, ya. Masya Allah. Berarti manajemen waktu itu penting sekali. Iya, sangat penting, dan memang seorang ibu, istri dengan ibu tuh ada bedanya ya. Kalau istri itu biasanya belum ada alarm-alarm khusus, tapi kalau ibu itu selalu ada alarm khusus, gitu ya. Jadi saya membuktikan itu. Dulu kalau kita capek, itu tubuh kita tuh minimal butuh 4 jam untuk beristirahat, kemudian baru bisa kita sadar entah apa itu. Tapi sekarang bisa kita tidur cuma 1 jam, karena sebelum tidur itu di dalam otak itu sepikir ini harus bangun jam sekian, bikin ini, kalau terlambat berarti ada pekerjaan yang tidak bisa terlaksana, dan itu sebelum jam itu pasti kita sudah sadar. Jadi pekerjaan di dalam rumah tangga itu kalau kita bekerja di ranah publik menjadi guru khususnya ya, saya kan kuliah selama 5 tahun dan itu menjadi bekal untuk menjadi guru, gitu ya. Sedangkan menjadi istri, menjadi ibu, menjalani kehidupan rumah tangga, kan kita tidak pernah sekolah atau kursus di mana, ya. Sehingga itu ada tantangannya tersendiri, gitu ya. Jadi dia bertambahnya ilmu itu karena pengalaman, gitu ya. Jadi tidak ada yang pernah belajar jadi ibu, ya. Walaupun pernah asuh anaknya kakak, ya. Tapi ketika punya anak sendiri beda. Nanti bakal karena pada saat kita hanya sekedar mengasuh, mungkin kan pekerjaan kita hanya sekedar beri makan, sekedar ini. Tapi makanannya kan sudah ada. Nanti besok kalau jadi ibu, ini makanan dari mana datangnya sampai ya seperti itu. Berarti tipsnya ya komunikasi, manajemen waktu itu penting sekali ya. Iya. Kemudian ada satu ya yang saya cermati. Jadi kayak begini. Kenapa ya kalau kita menikah tuh tidak pernah ada kursus rumah tangga? Iya, kenapa ya? Iya ya. Karena saya lihat tuh di agama lain ya, maksudnya orang-orang Katolik itu kan ada kursus. Kursus menjelang menikah gitu ya. Jadi sudah mempertemukan antara calon suami dan calon istri dalam hal saling mengenal, kemudian mereka juga memberikan materi yang ada kaitannya dengan nanti kalau kamu dua hidup di dalam satu rumah, yang satu harus mengambil peran seperti apa dan yang satu seperti apa. Jadi ada semacam pembekalan gitu. Sedangkan kalau kita kan tidak ya, kita percayakan bahwa itu dilakukan oleh orang tua kita masing-masing gitu ya, mempersiapkan anaknya tapi kan lebih banyak orang tidak dipersiapkan secara khusus untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Jadi mungkin ya. pandangan mereka sebatas orang tua yang di rumah saja. Padahal kan ada pesan tuh di dalam ajaran kita kan ada Sayyidina Ali kan pernah bilang bahwa didiklah anak-anakmu ya. Bukan dengan didikan saat ini, karena dia akan hidup di zaman yang berbeda dengan kamu, gitu ya. Iya. Jadi mencontoh orang tua itu benar, tetapi penting untuk punya prospek ke depan harus bagaimana, gitu ya. Jadi saya contohkan diri saya dulu. Saya lahir di kampung yang tidak ada seorang anak perempuan itu dituntut harus bisa segala pekerjaan, karena nanti kalau menikah
Takutnya kita bahasa orang tua dulu, nanti kamu dibuang sama suami karena tidak bisa memasak, tidak bisa ini itu. Jadi saya ini satu-satunya anak di dalam keluarga yang diajarkan orang tua apapun itu, semua keterampilan selain belajar di sekolah, diajarkan semua keterampilan-keterampilan di rumah. Nah, pada saat saya awal-awal menikah, saya praktekkan itu semua. Jadi saya masak sendiri, saya buat kue, saya segala macam. Tapi sekarang yang lain-lain yang sudah ada disediakan saya skip karena waktu kita tidak banyak, gitu ya. Jadi misalkan buat kue, saya tidak mau buat lagi. Kalau hari raya tinggal beli karena memang sudah ada begitu ya. Jadi itu hal-hal yang waktu itu saya tidak pernah pikirkan bahwa nanti saya akan hidup di satu masa di tempat yang segala sesuatu itu sudah tersedia sehingga pekerjaan saya jadi mudah, gitu ya. Jadi terhadap anak-anak sekarang itu penting kita ajarkan hal-hal yang kita alami, tetapi juga penting untuk membuka wawasan mereka bahwa mungkin saja 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kamu akan hidup di zaman yang seperti ini, gitu ya. Nah, itu kecerdasan dan keterampilan apa yang harus kamu miliki untuk menghadapi perubahan zaman yang seperti itu, ya. Berarti sehubungan dengan ini juga Yun, elektronik nih. Sekarang anak-anak tuh lebih banyak, dulu kan zaman-zaman Yunda, zaman-zaman kami kita main di lapangan lah istilahnya. Iya. Kalau anak-anak sekarang lebih banyak main HP, itu gimana ya? Betul. Untuk saya alami itu. Jadi di awal-awal anak saya di SD, saya kan kasih batasan. Ya, jadi dia pegang HP untuk apa? Misalkan untuk main itu berapa waktunya gitu. Tapi semua itu berubah pada saat COVID. Kemudian HP digunakan sebagai fasilitas untuk belajar. Akhirnya mau tidak mau anak-anak ini kami belikan HP. Sebelum itu walaupun belum butuh saya belikan. Jadi saya belikan satu tablet dipakai berdua kakak dan adik. Terus saya belikan lagi satu mini laptop untuk maksudnya supaya mereka terbiasa menggunakan itu, tapi tetap saya kontrol. Nah, pada saat COVID, mau tidak mau kita harus belikan HP karena ini adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan dia dengan guru atau dia dengan sekolah. Nah, akhirnya penggunaannya jadi kebablasan. Jadi 2 tahun kemudian COVID mulai mereda, anak-anak mulai masuk ke sekolah. Ternyata sekolah pun tetap bergantung pada penggunaan HP. Jadi sekarang ini kan ujian-ujian tuh tidak lagi menggunakan kertas dan kertas ballpoint. Semuanya menggunakan HP. Sehingga HP di tangan anak tuh tidak bisa lagi kita kontrol penggunaannya, gitu ya. Jadi saya sebagai orang tua tuh biasanya buat jadwal. Nah, kita buat jadwal itu supaya jadwal ini ialah yang mengontrol dia supaya jam dia berinteraksi dengan HP itu menjadi kurang karena jadwal yang kita buat, gitu ya. Jadi dia taat kepada jadwal, bukan kepada kita, gitu ya. Karena biasanya nanti anak-anak bilang kita dilarang pegang HP, tapi Umi pegang HP, gitu-gitu. Padahal kan urusannya beda ya. Nah, jadi saya biasanya mengajak anak-anak, aduh kalau kamu hanya duduk-duduk, libur, hanya ini, mending mari kita bikin jadwal. Jadi jam sekian sampai sekian bikin apa. Dan memang anak saya yang laki-laki itu fisiknya kurang berkembang dengan baik karena dia tidak suka olahraga. Akhirnya ya, badannya tidak bagus, tidak ada bentuknya, tidak berotot, tidak ini gitu. Itu memang tantangan yang luar biasa sekarang ya. Jadi orang tua harusnya lebih kalau dulu-dulu itu maksudnya anak-anak tuh luar biasa. Jadi tanpa diajar mereka itu langsung mencontoh apa yang dilakukan orang tua, apa yang dilakukan oleh teman-temannya di sekitar rumah. Sementara sekarang anak-anak tuh sekolah sampai sore, dia tidak punya teman di lingkungan. Nah, itu kalau orang tua misalkan tidak mengatur jadwal, apakah jadwal belajar, jadwal beribadah, jadwal berolahraga, nah itu bakal kebablasan ya. Padahal di luar sana ini kan tersedia misalkan tempat les begitu ya, tempat latihan bela diri dan lain sebagainya. Jadi itu memang tantangan buat orang tua. Itu jadi orang tuanya yang harus lebih lebih bisa mengatur jadwalnya anak-anak supaya lebih ini. Iya. Kalau kita harus marah setiap saat tuh situasi kita fisik dan psikis juga jadi berubah begitu ya. Jadi anak-anak tuh kan begini, kalau dia lagi
fokus buat apa, misalkan lagi main game tuh. Kan susah kita bilang satu kali langsung dia dengar dan ikut. Nah, dalam satu hari itu kita harus bersuara kepada dia berapa kali gitu. Jadi lebih baik kita sama-sama bikin jadwal. Setelah itu saya tinggal mengontrol. Jadi kalau seandainya jam segini dia belum kerja, saya bilang coba sekarang jam berapa. Nah, itu langsung karena dia merasa bertanggung jawab. Jadwal ini bukan hanya saya yang buat, tapi dia juga ikut buat. Kita sama-sama berembukan buat jadwal ini. Jadi dia punya tanggung jawab. Nah, kalau seandainya jadwal ini kita pantau untuk dia tetap laksanakan, biasanya 1 minggu tuh dia mulai terpola. Nah, dia mulai terpola. Jadi oh ya, pagi saya harus bikin apa, siang harus buat apa, malam buat apa, itu langsung dengan sendirinya gitu. Karena anak sekarang memang dia punya keterbatasan, itu adalah kurang bisa mengikuti kalau dia hanya mengamati. Itu. Iya. Jadi pembiasaannya adalah dengan itu, membuat jadwal. Biar dia sendiri ya. Iya. Masya Allah sekali. Baik Yun, menurut Yunda nih, seberapa penting sih dukungan dari keluarga, dari suami, dari anak-anak untuk bisa menunjang Yunda menyimbangkan karir dan juga rumah tangga ya? Iya. Tidak korelasinya. Jadi tidak ada manusia di dunia yang hebat sendiri, ya. Jadi dimanapun kita berada, orang-orang sekitar itu pasti turut berperan atau punya andil yang besar untuk kita, ya. Jadi andil yang pertama dari suami misalkan itu adalah sikap mengerti, gitu ya. Kadang-kadang mungkin berbenturan dengan kepentingan dia, tetapi dia harus mengerti bahwa kalau bukan saya, istri saya tidak bisa dipaksakan untuk saat ini, seperti itu. Kemudian anak-anak saya juga begitu. Biasanya kesibukan pagi itu membuat tensi saya agak naik, begitu ya. Jadi kalau saya sudah bilang ke anak-anak, pagi itu jangan buat keributan untuk hal-hal yang remeh-temeh, gitu ya. Contohnya begini, ini handuk ada di mana? Kaos kaki ada di mana? Kalau sepatu biasanya sudah di tempat sepatu. Kaos kaki itu sesuatu yang paling bikin riuh pagi hari. Kecil tapi. Iya. Sehingga saya bilang begini, kalau pagi saya marah, tidak boleh ada muka yang cemberut atau ada yang sambung. Karena itu memang waktu yang kita tidak bisa tolerir, gitu. Jadi biasanya saya ingatkan kalau malam jangan hanya ingat setrika pakaian, tetapi simpan memang itu kaos kaki, dasi atau pokoknya barang-barang kecil itu ya. Terus kalau bisa isi air di botol minuman dari malam, isi memang, ya. Langsung jalan. Iya. Kalau tempat bekalnya itu biasa mereka terbiasa pulang sore langsung dicuci. Jadi kadang-kadang juga mereka lupa keluarkan dari tas. Nah itu pagi pasti kena marah karena ini. Jadi semuanya intinya seperti yang saya bilang di awal ya, bahwa sehebat apapun kita, support dari orang-orang sekitar itu tetap menjadi hal yang kita butuhkan, gitu ya. Jadi kalau kita berhasil dalam karir dan lain, pasti supportnya dari keluarga, supportnya dan sejauh ini memang lingkungan saya, khususnya suami dan anak-anak, mereka tidak terlalu maksudnya mereka pengertian dengan ketika jam saya untuk bekerja, ya. Kadang-kadang ada tuntutan yang lain, tapi sejauh ini tidak mengganggu, ya. Jadi suami saya cukup mengerti. Kalau dulu mungkin saya agak juga aktif keluar kegiatan-kegiatan organisasi dan lain-lain. Nah, semengerti-mengertinya suami saya itu kadang-kadang kan kesal juga, tapi dia selalu bikin kalimat yang bagus untuk menanggapi. Jadi kalau saya pamit, saya bilang begini, saya mau ke kegiatan ini. Nah, terus dia bilang, di mana? Oh, ini kegiatan HMI. Jadi dia itu menanggapinya begini, kalau kegiatan HMI perginya tepat waktu, pulangnya lupa waktu. Ya, tapi bagi saya itu adalah peringatan yang memang harus tetap kita ingat, bukan untuk dia tidak sedang mencemooh atau ini, tetapi dia mengingatkan saya bahwa
pulang lebih awal itu bukan hanya untuk keluarga, tetapi saya pribadi juga butuh istirahat dan lain-lain seperti itu ya. Ya. Alhamdulillah mendapatkan suami yang pengertian dan juga anak-anak yang disiplin. Iya. Dan mungkin itu tidak didapatkan dengan segampang itu. Iya, semuanya proses ya. Iya. Baik Yun. Nah, menurut Yunda nih, selain dari tadi itu apa saja bentuk-bentuk dukungan dari keluarga, suami dan anak ataupun orang tuanya Yunda? Oh iya, jadi biasanya kalau harapan orang tua, harapan suami dan anak itu kan beda-beda ya. Iya. Kalau orang tua kita, dia kan yang menyekolahkan kita. Dia mau di masa depan kita menjadi pribadi yang mandiri, punya penghasilan dan lain sebagainya. Ya. Setelah kita menikah, harapan suami kita adalah kita menjadi pasangan yang bisa saling melengkapi. Begitu ya. Ya. Jadi kalau jam di mana kita harus keluar dua-dua bekerja, sama-sama di luar rumah tidak jadi masalah. Tapi ketika suami nanti pulang lebih duluan, kita belum ada di rumah, kadang-kadang itu jadi masalah, gitu ya. Nah, jadi saya juga tidak serta-merta kita menjadi pasangan yang langsung klop, cocok, saling mengerti, itu tidak, gitu ya. Jadi datang dari berbagai perbedaan yang kemudian kita carikan jalan solusinya seperti apa, sehingga rumah tangga ini kan bisa berjalan dengan baik ya. Jadi dukungan selain pengertian yang suami saya berikan biasanya lebih ke begini, di dalam rumah tangga itu kan ada urusan-urusan lain ya, misalkan begini. Kita punya harta, kita punya tanah, kita punya ini. Itu kan ada wajib pajaknya, ada. Nah, saya itu tidak pernah menyentuh yang itu, ya. Jadi persoalan mengurus pajak, apakah pajak kendaraan, pajak tanah, pajak bangunan dan lain sebagainya itu biasanya suami saya yang urus. Karena kalau saya ke sekolah kan jam saya terikat dengan jam mengajar. Terus riwah urusan begitu-begitu kan biasanya ke sini dulu, ke situ dulu, itu. Jadi urusan yang seperti itu urusan suami saya. Atau seperti kita punya rencana mau bangun rumah nih. Nah, saya kan tidak terlalu mengerti, gitu ya. Urusan-urusan harus mengontrol tukang, harus itu pekerjaan ke suami saya, gitu ya. Jadi ketika dia pulang dari kantor, kemudian harus tinjau lihat tukang dan sebagainya, kadang-kadang pulang itu kan dia sudah capek. Ada pekerjaan-pekerjaan di rumah yang tadinya biasanya dia yang kerjakan, tapi karena dia sudah capek, akhirnya saya dengan sendirinya langsung tahu, oh iya, jangan sampai pada saat dia pulang kita masih bebankan dia kerja ini itu. Jadi lebih ke begitu ya, di situasi tertentu ada pekerjaan tambahan yang harus dia ambil, berarti yang tadinya itu pekerjaan dia kita ambil, seperti itu ya. Ya, supaya bisa berjalan lah dengan baik gitu ya. Berarti butuh proses yang panjang ya Yun untuk penyesuaian dan sebagainya. Iya. Baik Yun, terakhir kira-kira Yunda ada tidak yang mau disampaikan kepada perempuan yang mungkin lagi nonton podcast hari ini, gimana mereka dapat menyimbangkan, atau ada pesan terakhir gitu? Silahkan. Oh iya. Baik, lebih kepada adik-adikku yang nantinya suatu saat akan menjadi istri, membangun rumah tangga, ya. Kita semua pasti punya tanggung jawab sosial untuk mengambil peran di tengah masyarakat seperti bekerja dan lain sebagainya. Tetapi ada ibadah di dalam rumah tangga yang harus kita kerjakan ketika kita menjadi istri ataupun ibu. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa tidak ada sekolah pranikah atau rumah tangga itu, sehingga belajar sebanyak-banyaknya dari pengalaman orang lain itu sangat penting, terutama dari orang tua kita. Mereka punya pelajaran yang banyak, tinggal kita sesuaikan dengan konteks kekinian seperti apa, ya. Jadi tidak pernah ada orang yang tamat dalam pelajaran hidup berumah tangga, semuanya pasti melalui proses, gitu ya. Karena itu pesan yang paling penting mungkin yang bisa saya sampaikan adalah pintar memilih partner, ya.
Jadi mungkin ada kriteria nih, gagah, tampan, kaya, berkepribadian yang baik, soleh, taat ibadah dan lain sebagainya. Satu tambahan dari saya adalah partner dalam membangun komunikasi, ya. Karena tanpa komunikasi kita hanya akan menjadi pribadi yang berjalan sendiri-sendiri, ya. Membangun karir dan rumah tangga bukanlah hal yang mudah, tapi itu mungkin terjadi. Seperti Yunda tadi depan, sangat luar biasa berbagi kisah inspiratifnya yang bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Saya rasa sampai di sini saja podcast kita hari ini. Terima kasih buat Yunda telah hadir, sangat luar biasa sekali. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.